Saudara-saudariku yang terkasih, selamat malam untuk kita semua. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, semoga Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, menyempatkan diri untuk membaca Injil yang akan kita dengarkan esok hari dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu ke-26. Injil dalam misa diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 38 sampai 43 dan ayat 45, ayat 47 sampai 48. Saya merenungkan 3 ayat dari Injil yang akan kita dengarkan besok, yaitu Markus bab 9 ayat 38 sampai 40. Saya bacakan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita." Saudara-saudariku yang terkasih, Yohanes itu seorang murid Yesus yang sangat dekat dengan Yesus. Bisa mendengarkan langsung kata-kata Yesus, bisa menyelami siapakah Yesus. Tetapi yang terjadi justru Yohanes itu masih ada dalam pikirannya mengenai eksklusivisme. Hanya berpikir mengenai kelompoknya. Dan seolah-olah di luar kelompok mereka itu tidak bisa melakukan hal-hal yang baik, yang benar. Maka Yesus menyadarkan mereka, menyadarkan murid, tidak. Di luar sana, selain orang-orang pengikut Kristus, selain murid Yesus, itu juga ada banyak orang yang melakukan kebaikan, kebenaran, kebijaksanaan. Dan ini yang ditekankan oleh Yesus, bahwa kita orang Kristen, orang pengikut Kristus pun mesti bekerja sama dan bisa melihat, bisa menghargai orang-orang yang di luar kekristenan, di luar umat Kristen itu banyak juga orang-orang baik. Mereka adalah saudara-saudari kita. Mungkin kita tidak bersama-sama dalam iman akan Kristus, tetapi mereka menghargai kemanusiaan, mereka mempromosikan kehidupan, mereka tidak jatuh pada budaya kematian, tidak menyebarkan kebencian, tidak menyebarkan hoaks, selalu membela kebenaran. Dan ini juga orang-orang yang sesuai dengan kehendak Allah. Secara pribadi saya ingat satu ayat yang menjadi ayat favorit saya, yaitu dari Matius bab 7 ayat 21. Bukan orang yang berseru, "Tuhan, Tuhan," yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapakku. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Jadi walaupun kita berseru, berteriak-teriak, ya, mungkin 10 kali dalam sehari, 20 kali dalam sehari. Tetapi kalau kita tidak melakukan yang sesuai dengan kehendak Allah, sia-sia seruan kita. Jadi iman yang benar adalah iman yang dalam kata itu terjadi dalam perbuatan. Kalau kita mengatakan cintailah sesamamu, maka itu harus sampai pada perbuatan, mencintai sesama. Tidak akan membenci manusia karena itu sesama kita.
tidak akan menyebarkan hoax supaya teman-teman kita itu mengalami penderitaan. Tidak. Tapi kita justru berjuang untuk mencintai. Karena kita katakan, ya, jadi ini orang-orang yang beriman. Orang-orang yang konsisten antara perbuatan, ya, dengan kata-katanya itu matching, ya, klop, ya, pas. Nah itu ya, jadi saudaraku yang terkasih, semoga kita pada malam hari ini bisa istirahat dengan baik, bisa bangun esok pagi dan bersyukur, dan semoga Bapak Ibu tidak lupa sekali lagi membaca Injil pada malam hari ini sebelum Anda tidur. Silakan mempersiapkan Injil yang akan dibacakan besok pagi dari Injil Markus bab 9. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.